ألا يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah karomah Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid. Habib Soleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke tanah Jawa pada sekitar 1920-an, dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karomah, atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seseorang wali. Habib Soleh dikenal doanya selalu dikabulkan. Pernah pada suatu ketika saat beliau berkunjung ke Jakarta. Kala itu beliau sedang berjalan bersama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, saat melintasi sebuah lapangan beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan salat istisqa, lantaran pada saat itu Jakarta sedang dilanda kemarau panjang. Lalu Habib Soleh berkata kepada salah seorang dari mereka, "Serahkan saja kepadaku, biarkanlah aku yang akan memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan bagi kalian." Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit seraya membaca doa memohon kepada Allah meminta hujan, maka tidak berselang lama hujan pun turun begitu derasnya. Banyak yang meyakini bahwa beliau merupakan seorang wali yang dekat dengan Nabi Khidir. Suatu ketika Yik Soleh sedang menuju stasiun kereta api, yang letaknya memang dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis meminta uang. Yik Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah, menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan minta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi ia datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, "Yang 10 rupiah di saku kamu." Seketika Yik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri-ciri fisik Nabi Khidir alaihi salam. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Yik Soleh, sambil berkata, "Anda pasti Nabi Khidir, maka mohon doakan saya." Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang yang berpakaian serba hitam, dan meminta Yik Soleh untuk menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena di sekitar sana tidak ada yang bernama Habib Soleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Yik Soleh menjawab, "Di daerah sini tidak ada yang namanya Habib Soleh, yang ada Soleh, ya saya sendiri ini." "Kalau begitu Andalah yang saya cari," jawab orang itu lalu pergi, membuat Yik Soleh tercengang. Sejak itu, rumah Habib Soleh selalu ramai dikunjungi orang, mulai sekedar silaturahim, sampai minta berkah doa. Tidak hanya dari Tanggul saja, tetapi juga dari luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Satu bukti kemasyhuran beliau, setiap tahunnya pada hari Minggu kedua bulan Syawal, manusia tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul, Jember. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air, serta ada pula yang datang dari luar negeri, untuk memperingati haul Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Habib Soleh Tanggul. Beliau lahir di Korbah Bakarman, Wadi, sebuah desa di Hadramaut, pada tahun 1313 Hijriah. Ayah beliau, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, seorang yang soleh dan ulama yang sangat dicintai, dan dihormati masyarakat dimanapun beliau berada. Ibundanya adalah seorang wanita solihah bernama Aisyah,
dari keluarga Al-Abud Ba'umar dari Masyaikh Al-Amudi. Beliau mulai mempelajari Al-Quran dari seorang guru yang bernama Asy Syekh Said Bamudij, di Wadi yang dikenal sebagai seorang yang soleh, yang tiada henti-hentinya berzikir kepada Allah. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf, beliau pelajari dari ayah beliau sendiri, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Pada usia 26 tahun bertepatan pada bulan ke-6, tahun 1921 Masehi, Habib Soleh meninggalkan Hadramaut dan hijrah menuju Indonesia. Dalam perjalanan ke Indonesia beliau ditemani oleh Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sesampainya di Indonesia beliau singgah beberapa hari di Jakarta. Mendengar kedatangan Habib Soleh, sepupu beliau Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Soleh untuk singgah di kediamannya, di kota Lumajang. Lalu Habib Soleh pun tinggal sementara di Lumajang. Setelah menetap beberapa waktu kemudian beliau pindah ke Tanggul, Jember, hingga akhirnya beliau menetap di Tanggul, hingga akhir hayat beliau. Suatu ketika datanglah ilham Rabbaniyah kepada beliau, untuk melakukan uslah. Untuk mengasingkan diri, dari gemerlap duniawi serta godaannya, menghadap dan bertawajuh kepada kebesaran Sang Pencipta. Dalam khalwatnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersalawat, dan berzikir mengagungkan Asma Allah. Hal itu berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Hingga pada suatu saat dalam khalwatnya, beliau didatangi oleh guru beliau, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dalam bentuk cahaya yang bersinar terang. Selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu memerintahkan Habib Soleh untuk datang ke kediamannya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Al-Habib Abu Bakar, Habib Soleh diminta untuk mandi. Kemudian Al-Habib Abu Bakar memberinya mandat dan ijazah, dengan memakaikan jubah, imamah serta sorban. Habib Soleh berdakwah kepada masyarakat sekitar dengan tak kenal lelah. Beliau mengajak umat untuk selalu salat berjamaah, dan tidak meninggalkannya. Antara maghrib dan isya, beliau isi dengan membaca Al-Quran dan wirid-wirid. Selepas salat asar beliau membaca kitab Nasaih Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau uraikan dengan bahasa Madura sebagai bahasa masyarakat setempat. Tujuannya agar masyarakat faham dengan apa yang beliau disampaikan. Berbagai aktivitas dakwahnya antara lain, beliau lakukan dengan mengadakan berbagai pengajian. Beliau dikenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan beliau berusaha menyenangkan hati mereka, sampai-sampai beliau tidak pernah menolak permintaan orang. Seolah apapun yang beliau miliki ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Beliau selalu melapangkan hati orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dan menyelesaikan masalah-masalah bagi orang yang mempunyai masalah. Keikhlasan hati, akhlak serta keluhuran budi pekertinya membuat beliau sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Semua orang yang berada di dekatnya akan merasa nyaman. Bahkan setiap orang yang mengenal beliau akan merasa bahwa dialah orang yang paling akrab dengan Sang Habib ini, karena perhatian beliau yang begitu besar terhadap semua orang yang ditemuinya. Beliau seorang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin, para janda dan anak yatim. Rumah beliau tak pernah sepi dari para tetamu yang datang. Beliau sering mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ulama, bahkan para pejabat negara sekalipun. Mereka datang untuk bersilaturahmi, sampai membahas berbagai permasalahan kehidupan. Habib Soleh melayani para tetamunya dengan penuh sukacita. Siapapun yang bertamu akan dijamu sebaik mungkin. Beliau menimba sendiri air sumur, untuk keperluan mandi, dan wudhu para tamunya. Habib Soleh begitu hormat kepada tamu, bahkan sebelum tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan, Sang Habib tak akan menyentuh hidangan itu. Beliau baru
Makan setelah hidangan itu disantap oleh para tamunya. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Beliau selalu menasehatkan kepada para tamunya akan 3 hal. Pertama, pentingnya menjalankan salat 5 waktu, dan ancaman bagi siapa yang meninggalkannya. Kedua, besarnya kedudukan orang tua, dan kewajiban berbakti kepada keduanya, serta ancaman bagi siapa yang mendurhakainya. Ketiga, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Beliau menegaskan bahwa orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan baik, maka Allah akan memanjangkan usianya, mempermudah urusannya, memperbanyak rizkinya. Habib Soleh tercatat sebagai peletak batu pertama pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya. Bahkan beliau juga diangkat sebagai kepala penasehat di rumah sakit tersebut. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua takmir Masjid Jami di Kota Jember. Konon pembangunan Masjid Jami tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat berkat doa dan keikutsertaan beliau dalam peletakan batu pertama. Pada suatu ketika seorang pecinta beliau, bernama Haji Abdur Rashid mewakafkan tanahnya. Selanjutnya di atas tanah wakaf ini, dibangun sebuah masjid yang diberi nama Riyadus Shalihin. Di masjid inilah yang menjadi pusat semua kegiatan dakwah beliau lakukan. Sepeninggal Habib Soleh, kegiatan di masjid tersebut tetap dilanjutkan oleh keturunan beliau, sampai saat ini. Menjelang kewafatannya beliau sering mengatakan kepada keluarganya, "Saya minta maaf, sebentar lagi saya akan pergi jauh, yang rukun semua ya, kalau saya pergi jangan sampai ada permusuhan di antara kalian." Waliullah yang doanya selalu terkabul itu wafat pada hari Ahad 9 Syawal 1396 Hijriah bertepatan dengan tahun 1976 Masehi dalam usia 83 tahun. Ribuan manusia berbondong-bondong bertaksiah di kediaman beliau, untuk memberikan penghormatan terakhir. Jalan, lorong dan gang di sekitar kediaman beliau, penuh sesak oleh manusia yang datang. Salat jenazah pun dilakukan secara bergiliran sebanyak 3 kali, karena tempat yang tersedia tak mampu membendung luapan manusia yang datang. Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Dalam surat taksiahnya, seorang aulia, panutan Bani Alawi saat ini, yang juga merupakan sahabat Habib Soleh Tanggul, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah, Saudi Arabia, Habib Soleh telah meninggalkan kita, di saat kita sangat membutuhkan doa, bimbingan dan perhatiannya, namun Allah telah berkehendak lain, Allah telah memilihkan beliau kenikmatan abadi di sisinya, bersama penghulu seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cerita singkat Habib Soleh. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari beliau. Amin amin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.